Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabati wat tabi'in wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah menghimpun kita di ruangan ini demi untuk mencari ridha-Nya dalam sebuah upaya yang kita seriuskan, yaitu talabul ilm. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi teladan Muhammad alaihi salatu wassalam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang selalu saja mencoba untuk istiqamah di jalan sunnahnya. Ummahat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema 10 karakter muslim tangguh. Ajaran Islam secara keunggulan sudah kita pernah terangkan. Dia memiliki keunggulan dari beberapa poin, di antaranya Rabbaniyatul Manhaj, konsepnya berketuhanan. Artinya yang menurunkan konsep ini adalah Allah, bukan manusia yang merumuskan. Yang kedua adalah Al-Insaniyah, bersifat sesuai dengan fitrah manusia. Kendati ia berasal dari Allah, tapi dari langit sana cocok dipakai dan diterapkan di bumi. Karena alasannya Allah yang menciptakan kita tahu kelemahan, tahu kekurangan, tahu kelebihan, tahu nilai-nilai yang ada pada diri manusia yang telah diciptakannya. Yang ketiga, agama ini dikenal dengan basatah, yaitu kemudahan. Islam mengenal adanya rukhsah, dispensasi dalam syariat. Dan di dalam Islam juga dikenal dengan adanya nasakh, yaitu hukum yang terbaru dari hukum sebelumnya. Jadi hukum sebelumnya misalkan pelarangan, maka datang hukum selanjutnya menasakh, menghapus hukum sebelumnya menjadi kemudahan yang disesuaikan dengan kondisi saat itu yang berlaku. Yang selanjutnya, kalau kita ambil contoh dari al-basatah, di mana seorang muslim tatkala dia tidak mampu untuk menemukan air, maka ditemukan adanya syariat bertayamum. Jika dia tidak mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri, maka dibolehkan duduk. Ya, itu al-basatah. Yang keempat, agama ini adalah syamil mutakamil, sempurna. Agama yang sempurna, agama yang penuh dengan keistimewaan, dan makanya tidak butuh untuk penambahan dan tidak butuh untuk pengurangan. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan semuanya, Allah tutup ini dengan kalimat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Dan agama ini juga dikenal dengan konsepnya yang thawabit mutaghayyirat, yaitu ada perkara yang statis dan ada perkara dinamis. Perkara statis sampai kapanpun dia tidak boleh berubah. Itu ajaran-ajaran akidah. Allah itu satu. Allah tidak punya pasangan hidup. Allah tidak diperanakan dan Allah tidak beranak. Itu ajaran Islam. Ya. Sampai kapanpun ini, sampai dunia ini hancur, itu ajaran yang statis. Muhammad SAW Rasul terakhir, dan tidak ada lagi Rasul dan Nabi setelah beliau. Al-Quran, kitab yang sudah final, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ini juga sudah statis. Tidak ada lagi kesempatan di mana orang itu mengubah, mengutak-utik dan sebagainya. Tapi juga ada ajaran yang disebut dengan mutaghayyirat, yaitu dinamis. Di mana yang dimaksud dengan dinamis ini dicocokkan dengan perkembangan zaman. Semisal cara kita dalam bertransaksi, muamalah dalam jual beli. Di zaman dahulu, para ulama berpendapat bahwa akad ijab dan qabul itu semacam ini, bahwa seorang pedagang mengatakan saya jual minuman ini ke Anda dengan harga sekian, dan si pembeli mengatakan saya beli dari Anda dengan harga sekian. Jika seandainya itu kita terapkan dalam sistem belanja bulanan kita, ya, yang itu terdiri dari 3 troli, saya rasa kita akan menjadi umat yang tertinggal, nggak selesai-selesai. Dan rasanya tidak ada yang mau orang untuk menjadi kasir, melamar kerja menjadi kasir. Karena satu harian baru melayani satu orang customer. Seperti itu. Makanya sekarang dengan sistem yang
ditembak saja barcode-nya, ditembak barcode, kemudian terdapat situ deskripsi antara harga, kemudian item yang kita belanjakan, serta jumlah total yang harus kita bayar, dan kita membayar keseluruhannya. Di struk belanja itu terdapat ucapan terima kasih atas kunjungan kita dan kami harap Anda datang kembali. Dan itu adalah perkara yang mutaghayyirat, perkara yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi orang yang mengatakan bahwa ajaran Islam terbelakang, berarti dia tidak mengerti ajaran ini secara keseluruhan. Nah, ini sebagai ajaran Islam adalah penuh dengan keindahan dan keistimewaan, menunjukkan jati dirinya yang tinggi, sekaligus menjadi diferensiasi perbedaan antara ajaran ini dengan ajaran yang lainnya. Nah, sekarang kita ingin bahwa hari ini kita bahas bukan ajaran Islamnya. Kalau ajarannya sudah sangat jelas. Sekarang bagaimana menjadi muslimnya yang berkarakter, yang menjalankannya, yang memiliki karakter, dan karakter ini menunjukkan perbedaan, keunggulan, sekaligus nilai lebih di antara yang lain. Nah, untuk menjadi seorang muslim yang tangguh, maka ada 10 poin atau 10 karakter muslim tangguh. Yang pertama adalah salimul aqidah. Salimul aqidah. Akidah seorang muslim itu harus selamat. Akidahnya harus betul. Akidahnya harus benar. Akidahnya harus lurus, tidak boleh bercabang. Sebab seorang muslim jika dia memiliki akidah yang mendua, bercabang, maka di situ tidak ada tidak ada kejelasan dari akidah orang tersebut. Sehingga akidahnya bercabang, membelok dan sebagainya. Nah, seperti perkara yang kita sebutkan sawabit tadi, akidah adalah sesuatu yang harus tertancap kuat, kokoh, menghujam, dan memberikan buahnya yang ranum, dan memberikan daunnya yang rindang. Tapi akidah sebagai sebuah fondasi, akar dalam bangunan atau akar dalam pohonan iman, maka dia harus kokoh dan kuat. Akidah ini tidak boleh tergadaikan, tidak boleh juga terombang-ambing, tidak boleh memiliki sikap yang abu-abu, dia harus putih sebagaimana jelasnya warna hitam. Ini akidah namanya. Nah, salimul akidah, seorang muslim akidahnya harus selamat, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, semua hidup ini tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah. Itu sudah perjanjian kita dengan Allah dalam Al-Quran surat 6 ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semua tindak tanduk, semua gerak-gerik, semua aktivitas harus lillah. Kenapa Ustaz demikian? Karena semua yang tidak lillah pasti lelah. Semuanya menyisahkan kelelahan. Yang tidak lillah pasti menyisakan kelelahan, pasti kesia-siaan. Maka akidah ini tidak boleh tergoyahkan sampai kapanpun, bahkan sampai langit ini runtuh dan bumi ini terbelah, akidah itu tidak boleh tergoyahkan. Bahwa Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ikhwati fillah azanillahu yakum, di antara akidah yang di antara hal yang harus kita rawat dalam bab akidah ini, yaitu seorang muslim tidak boleh mudah dan gampang mengkafirkan saudaranya yang muslim. Jadi saudaranya yang muslim tidak boleh langsung dikafirkan. Karena apa? Menurut akidah Islamiyah harus terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang menyebabkan dia layak untuk dikafirkan. Jika tidak, maka itu tidak boleh. Yang pertama adalah jelas-jelas dia telah melakukan tindakan-tindakan syirik, atau tindakan kekufuran yang mukhrijun 'anil millah, mengeluarkan dia dari Islam. Yang kedua, telah tegak hujjah kepadanya, iqamatul hujjah, artinya kita telah sampaikan hujjah-hujjah itu kepadanya. Dan yang ketiga, tidak semua orang berwenang untuk memberikan labelisasi bahwa orang ini telah keluar dari agamanya, kecuali ada pihak yang memang berkompeten untuk itu. Ada pihak dan lembaga yang memang diakui dia menjadi wadah sebuah penelitian, wadah sebuah pengkajian, wadah sebuah penelaahan, riset dan sebagainya, sehingga apa yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang setelah hasil riset yang dilakukan di atas ilmu, baik itu bersumber dari Quran dan Sunnah maupun ijma' para sahabat, ijma' para ulama,
dan aqwalul ulama, pendapat-pendapat para ulama setelah kaji sedemikian dalam, barulah keluar sebuah kesimpulan bahwa fulan seperti ini. Itu salah satu contohnya. Makanya hukum asal seorang muslim itu adalah bara'atuz zimmah, terbebas dari segala tuduhan. Itu hukum asalnya. Yang kedua, hukum asal seorang muslim qabulul syahadah, kesaksiannya itu patut untuk diterima. Kesaksian seorang muslim patut untuk diterima. Itu hukum asal. Adapun kalau dia nanti muslim yang fasik, ya gemar menjadi ahli maksiat, itu sesuatu yang lain, ya. Baik, kemudian di antara contoh-contoh yang begitu banyak bahwa seorang muslim tidak boleh, ya, menganggap sesuatu, baik itu berupa wujud benda dalam wujud nyata, atau seorang muslim meyakini ide, gagasan, dan pemikiran yang lebih tinggi dari pemikiran, yang lebih tinggi dari konsep manhaj Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagi kita umat Islam, fa inna asdaqal hadits kitabullah, sebenar-benarnya ucapan adalah kitabullah. Wa khairul hadi, sebaik-baiknya petunjuk hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan perkataan siapapun di hadapan perkataan Allah dan Rasulnya. Ini pakem akidah kita. Baik, yang kedua, seorang muslim memiliki karakter yang tangguh bila mana ada padanya poin ini, yaitu sahihul ibadah. Sahihul ibadah, ibadahnya benar. Bukan hanya akidah yang menjadi fondasi, pijakan, namun kalau fondasinya kuat tetapi bangunan di atasnya tidak cukup menarik, karena setelah dibangunnya akidah yang kuat, butuh bangunan yang juga baik. Bangunan itu namanya ibadah. Nah, setelah akidah yang baik ini, maka perindah dengan ibadah yang benar. Dan ibadah yang benar itu hanya dengan dua syarat secara umum, yaitu ikhlasulillah, yang kedua mutaba'atur rasul, ikhlas karena Allah, yang kedua adalah mengikuti model dan petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa tidak ada figur yang lebih kenal dengan Rabbnya, kenal dengan Tuhannya, lebih tahu jalan selamat menuju Tuhannya, dan lebih tahu jalan kembali kepadanya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah sosok yang dipilih oleh Allah sebagai model yang memerankan konsep yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran ini. Sehingga barang siapa yang mau mencoba mencari jalan selain jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti dia terhempas, tertolak. Pasti dia tersesatkan. Maka Rasulullah memberikan sebuah panduan untuk kita bahwa aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, tamasaktum bihi malan tadillu abada. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan keduanya. Kitab Allah, sunnah Rasul. Ya, kitab Allah dan sunnah Rasul. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus dengan dua syarat ini ibadahnya. Adapun syarat yang berkaitan dengan ibadah-ibadah tertentu seperti salat, seperti zakat, seperti haji, itu terdapat dalam tinjauan fikih masing-masing. Tetapi sebuah ibadah, ya, secara umum ini syaratnya dua. Tetapi nanti kalau kita tinjau dari sisi kesempurnaan sebuah ibadah, ditambah lagi dua syarat itu. Jadi itu syaratus sihah namanya. Syarat sahnya sebuah ibadah, syarat diterimanya, syaratul qabul, syarat diterimanya ibadah dua tadi. Tapi kalau kita mau ya ikhlas dan mengikuti Rasul. Nah, tapi kalau kita ingin ibadah kita itu sempurna, nilainya di mata Allah, tambah lagi dua poin itu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-akhdzu bil quwwah, dikerjakan dengan kesungguhan. Dikerjakan dengan kesungguhan. Contoh dalam hal ibadah salat, maka semaksimal mungkin untuk terdapat khusyuk yang tinggi di dalamnya. Ya. Kalau kita dalam ibadah membaca Al-Quran, semaksimal mungkin untuk mentadabburi maknanya. Ya, belakangan ada kemudahan dari Allah bahwa Al-Quran itu bisa diunduh di gadget kita. Tapi
Ketahuilah gadget ini juga nanti yang menyebabkan mungkin sebagian dari kita terpecah konsentrasinya saat membaca Al-Quran dengan gadget ini. Mengapa demikian? Karena saat dia sedang membacanya, banyak saja mungkin godaan-godaan yang lain. Ya, jika dia luput dari memasang kesungguhan untuk tidak terganggu dengan apa yang ada di dalamnya. Contoh saat kita membaca ya beberapa ayat dalam Al-Quran, notifikasi WhatsApp berbunyi, tiring ya, notifikasi Facebook bunyi, ya, kemudian belum lagi Twitter dan sebagainya. Akhirnya ada apa namanya rangsangan, ada tawaran dan ada rayuan untuk membuka notifikasi tadi, gitu kan? Padahal itu godaan gitu. Dan padahal harusnya al-akhdhu bil quwwah dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, jika seandainya mungkin kita boleh menutupnya, ditutup dulu. Atau kalau boleh untuk men-silentnya, silakan. Jangan bergetar. Kalau bergetar mungkin masih ada, ya ada aja rayuan. Dia tidak bunyi, bergetar. Oh, ini kalau getar mesti ada sesuatu yang masuk sebagai sebuah tanda kodenya, ya. Tapi kalau sudah tidak getar, tidak ada suara, nah mungkin konsentrasinya lebih fokus. Tetapi Ustaz, muncul walaupun dia tidak digetarkan, tidak dibunyikan, muncul logo, ya seperti itu kecil. Maka tutup, ganti dengan mushaf yang sebenarnya. Karena itu namanya al-akhdhu bil quwwah, dikerjakan dengan kesungguhan. Sama seperti misalkan dalam kita melaksanakan ibadah haji, al-akhdhu bil quwwah adalah memaksimalkan keberangkatan haji ini untuk tidak ternodai dengan hal-hal dosa. Baik itu bertengkar pada hal-hal yang tidak dibenarkan, ya berdebat dalam perkara yang hanya membuang waktu, atau bertindak fusuk, yaitu tindakan-tindakan dosa yang tidak Allah sukai. Maka Allah mengatakan al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, itu yang ketiga atau syarat yang pertama dari syarat kesempurnaan. Syarat yang kedua atau yang keempat jika kita memulai dari yang pertama, maka syarat yang keempat ini adalah dikerjakan dengan al-musara'ah. Apa itu al-musara'ah? Dikerjakan dengan ya secepat mungkin, dalam artian pelaksanaannya di awal waktu, tidak melakukan penundaan-penundaan. Baik itu contohnya haji, tatkala kita sudah punya kemampuan fisik menunjang, ya kemudian material ada, perjalanan aman, berangkat, ya. Misalkan seandainya itu adalah zakat, maka sudah terkumpul dan sebagainya, tunaikan. Jika itu adalah azan berkumandang untuk waktu sholat, kerjakan di awal waktu. Itu yang disebut dengan al-musara'ah. Tidak menunda, tidak melakukan tindakan taswif nanti dan sebagainya. Ya, karena ini adalah Allah puji, tindakan ini Allah puji dalam Al-Quran dengan kalimatnya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, atau dalam ayat yang lain wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan bersegeralah untuk ampunan Allah. Makanya manusia kan terbagi beberapa karakter di dalam responnya terhadap aktivitas. Yang pertama, aktivitas duniawi, responnya sebenarnya dengan berjalan kaki saja. Respon berjalan kaki itu maksudnya dengan kecepatan orang berjalan, berapa sih cepatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Untuk menjemput rizki yang sudah Allah sediakan, rizkinya sudah ada. Jemput aja. Ya, nggak usah dicari. Maka caranya dengan kecepatan berjalan. Silakan buka buku pintar, berapa orang kecepatan dia berjalan? Ya, berapa kilo? 6 kilo 1 jam. Itu kecepatan orang berjalan gitu. Tapi kalau untuk urusan yang lebih dari itu, Allah mengatakan fas'au. Contohnya dalam bab salat, dan kita tahu sa'i itu berjalan cepat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Ya, sa'i berjalan cepat. Berarti sekarang speednya lebih cepat dari sebelumnya untuk urusan salat. Untuk urusan ampunan, untuk urusan surga, untuk urusan yang itu Allah ridhai, Allah katakan wasari'u, berlombalah. Tidak ada pernah kita dengar perlombaan itu memberikan isar kepada lawannya. Isar itu mendahulukan orang lain ketimbang dirinya. Ini bukan perlombaan namanya. Kalau dalam lomba kita katakan silakan, monggo ya. Ini bukan perlombaan namanya ya. Kalau perlombaan adalah memacu semua yang kita punya, mencurahkannya dalam segenap segenap yang kita miliki ini untuk meraih tempat terbaik.
tempat terbaik itu tadi. Dan yang terakhir itu adalah al-firar, kecepatan berlari. Maksudnya larinya seperti orang yang lari dari penjara, larinya orang lari dari musuh, larinya orang yang lari dari singa. Bagaimana orang yang baru lolos dari penjara, tidak pernah dia berjalan santai. Ya, setelah lolos dari penjara, sekuat tenaga dengan jurus 1000 langkah dia kerjakan. Fafirru ilallah, maka larilah kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu seorang muslim bisa diterima sah ibadahnya dengan 2 syarat dan bisa sempurna ibadah dia dengan 2 syarat tambahan. Maka semuanya menjadi 4, yaitu ikhlas, mengikuti Rasul, dikerjakan dengan kesungguhan, dan di awal waktu. Baik, disegerakan maksudnya. Nah, seorang muslim memiliki kekuatan karakter yang ketiga itu, atau karakter dia yang menjadikan dia beda dengan yang lain, saat dia memiliki strong karakter atau matinul khuluq, akhlak yang mulia. Akhlak. Seorang muslim itu akhlaknya yang terpuji. Karena kalau tanpa akhlak, maka tidak ada ubahnya manusia dengan hewan. Ya, matinul khuluq, akhlak yang mulia. Poin ketiga ini adalah matinul khuluq, akhlak seorang muslim yang mulia. Makanya ada sebuah ungkapan dari Ahmad Shauqi, dia adalah seorang ahli bahasa dari Mesir. Beliau mengatakan, fa innal umama ma baqiyat akhlaquhum. Eksistensi keberadaan sebuah umat itu ditentukan dengan akhlaknya, budinya, pekertinya, ya, perangainya yang baik. Ya, idza zahabat akhlaquhum zahabu. Kalau akhlak mereka sudah hilang, maka eksistensi mereka sudah tidak ada. Wujuduhum ka'adamihim, keberadaan mereka ada namun seperti tiada. Jadi berjalan namun bangkai. Ya. Berjalan namun bangkai gitu. Artinya apa? Dia tidak punya sesuatu yang menyebabkan dia tampil beda dengan hewan. Ya, di jalan-jalan dia melakukan kemaksiatan, bercumbu dengan yang bukan mahramnya, bukan yang halal baginya. Ini bukan akhlak seorang muslim. Karena muslim tahu di mana dia harus menjunjung tinggi nilai ini. Oleh karenanya, akhlak yang paling tinggi adalah akhlak kepada Rabb-nya, kepada ilahnya, kepada Tuhan yang telah menciptakannya, dengan tidak menyekutukan dia dengan apapun. Turun satu level setelah itu, akhlak kepada manusia, yaitu orang tuanya. Ustaz, kok tidak disebutkan akhlak kepada Rasul? Karena akhlak kepada Allah include di dalamnya akhlak kepada utusannya. Ya, akhlak kita kepada manusia yang paling besar mendapatkan hak dari kita adalah orang tua. Bagaimana muslim akhlaknya kepada orang tua, bagaimana dia akhlak kepada yang lebih tua, bukan hanya orang tuanya, dan bagaimana akhlaknya dia kepada seorang yang lebih muda, dan bagaimana akhlaknya sesama sebayanya. Di samping itu ada akhlak yang tidak dimiliki mungkin oleh yang lainnya, yaitu akhlak kepada makhluk-makhluk lainnya. Seorang muslim dilarang untuk melakukan kezaliman kepada hewan dan tumbuhan. Bayangkan, dalam sebuah peperangan saja kita dibimbing dengan sebuah bimbingan dari Rasulullah, yaitu tidak boleh menebang pohon, tidak boleh melakukan sebuah kerusakan. Pohon tidak boleh ditebang. Ini akhlak seorang muslim. Ya, menginjak taman, merusaknya sama tidak boleh, ya. Tidak boleh. Ini ajaran kita, akhlak mulia, gitu ya. Nah, oleh karenanya akhlak yang mulia ini tidak dimiliki oleh seseorang yang tidak mengetahui bagaimana harusnya dia melakukan sebuah persembahan akhlak terbaik kepada Tuhannya. Dan sebuah hal yang dikatakan bahwa akhlaknya tidak terpuji saat seorang lupa bahwa dia harus berakhlak yang baik kepada penciptanya. Makanya orang yang melakukan tindakan syirik, akhlaknya tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena dia melakukan kezaliman, dan zalim itu akhlak yang buruk. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, baik, itu matinul khuluq sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran surat 68 ayat 4, yaitu surat Al-Qalam, memuji akhlak Rasulullah yang mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad sungguh di atas akhlak yang mulia. Jadi kalau seandainya kita lihat bagaimana seorang kafir memberikan posisi yang terbaik untuk Rasulullah dengan adanya penempatan bagi Rasulullah di atas semua insan,
ditempatkan di dalam nomor pertama bagi 100 tokoh berpengaruh di dunia ini. Kita pernah mungkin baca buku itu. Terlepas dari buku yang dikarang manusia itu, Allah telah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau di atas akhlak yang mulia. Kalimat la'ala maksudnya berjalan di atas akhlak yang mulia. Dengan akhlak itu yang kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka muslim sekali lagi dia menjadi berkarakter kalau dia mengikut Rasul. Akhlaknya. Ustaz, susah ini. Kalau susah, namun insya Allah bisa. Itu gayanya orang yang apa? Pesimis atau optimis? Optimis. Tapi kalau orang pesimis gayanya gini, itu bisa tapi susah, Ustaz. Ya kan? Cuma dibalik aja kan? Ya. Nah, oleh karenanya akhlak ini yang menjadi kekuatan. Maka Rasulullah mengatakan nanti di antara orang yang dekat tempatnya dengan Rasulullah SAW yang akhlaknya baik, akhlaknya mulia. Dan di antara mereka yang bangkrut pun mereka yang akhlaknya juga tidak baik. Seperti yang dilansir dalam kitab Sahih Muslim, kata Rasulullah, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dinar dan tidak punya dirham. Itu kata sahabat. Tapi Rasulullah meluruskan yang bangkrut itu adalah mereka yang mereka yang membawa pahala salat, zakat, puasa, haji, tapi datang juga dengan setumpuk catatan. Apa catatan yang dia bawa? Pernah menzolimi orang, pernah memukul orang tanpa hak, pernah kemudian memakan harta orang tanpa hak, pernah mengkriminalisasi orang tanpa hak, mungkin kayak gitu ya. Maka hal ini akan menjadi pengurang terhadap amalan pahala baiknya tadi. Maka Rasulullah SAW katakan Allah melemparkan sejumlah pahalanya tadi kepada para penuntutnya. Auzubillah, itu kan. Nah ini karenanya qadibillah azanillahu, seorang muslim harus berkarakter. Yang keempat dari karakter yang harus dimiliki, qawiyul jismi, sehat badannya, raganya sehat. Raganya itu harus sehat, prima, bugar. Kenapa? Karena banyak agenda-agenda ini yang membutuhkan fisik yang kuat. Ini yang keempat adalah qawiyul jismi, jadi kuat raganya. Kenapa demikian? Saya ulangi lagi, karena banyak dari agenda-agenda yang ada dalam syariat ini membutuhkan fisik yang prima. Salat itu anjurannya berdiri, karena itu adalah merupakan rukun. Baru nanti bagi mereka yang tidak sanggup, duduk. Tuntunan dalam Islam bagi mereka yang sudah akil baligh dan sehat wajib puasa, kecuali mereka yang sakit. Coba lihat, karena ini butuh stamina yang kuat, butuh raga yang prima. Dan masih banyak lagi seperti halnya berhaji, diantaranya adalah melakukan tawaf 7 kali, sa'i Safa Marwah, dan dia berwukuf seharian di Arafah. Itu butuh stamina yang prima, yang kuat. Makanya kata Rasulullah dalam hadis yang dinilai hasan sahih oleh Tirmidzi, bahwa Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu indallah minal mu'minul dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Kendati wa fi kullin khair, kata Rasulullah, kendati pada kedua mukmin ini baik. Kenapa baik? Karena sama-sama beriman. Yang membuat mereka jadi lebih dicintai, yang satu fisiknya lebih sehat. Tapi Allah menilai keduanya baik. Rasul pun mengabarkan keduanya baik karena sama-sama beriman. Tapi yang menyebabkan yang satu lebih Allah cintai, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu indallahi minal mu'minul dhaif. Mukmin yang sehat, yang bugar, yang prima lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, kendati mereka masing-masing orang baik. Itu kata Rasulullah SAW. Makanya sekarang kita harus betul-betul bisa menjaga kesehatan fisik. Iya. Karena coba bayangkan kalau seandainya fisik kita tidak sehat dan tidak menunjang, mungkin kita tidak bisa hadir hari ini kajian, kan gitu. Dan kita kehilangan sesi itu. Ya, tapi kan kita bisa live streaming, Ustaz. Atau kita bisa lihat itu nanti di YouTube misalkan.
tidak sama kehadiran live langsung dengan hanya menonton dari YouTube. Apa alasannya? Karena perjuangan menembus kemacetan, perjuangan meninggalkan sejumlah agenda di rumah, membatalkan mungkin atau mengcancel beberapa pertemuan kita dan janji untuk sebuah upaya yaitu mencari ilmu, itu luar biasa. Langkahnya dihitung, perjuangannya dinilai, dan saat kita datang itu, jika seandainya kepulangan kita dari tempat kajian, mohon maaf, kita berpulang ke rahmatullah untuk selamanya, kita terhitung sebagai orang yang syahid di jalan Allah. Makanya ikhwati fillah azanillahu butuh kesehatan fisik, ya, dan didoakan oleh malaikat, dan malaikat ridho dengan mengepakkan sayapnya. Ya, ya kalau makan itu kan kebutuhan jasmania, itu malah menyeimbangkan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Itu malah bagus, ya kan? Ya, menyeimbangkan. Jadi setelah kajian ini juga kajian kuliner misalkan, ya, misalkan seperti itu. Karena menyeimbangkan antara asupan jasmani dengan asupan rohani, ya. Baik. Biasa kalau memang ibu-ibu selalu ada sesi untuk kulinernya lah, ya. Nah, maka tapi pesan saya tetap dijaga agar tidak sembarang yang dimakan, karena semua penyakit berawal dari apa yang kita masukkan, ya, apa yang kita masukkan, baik itu bentuk cairan, ya, maupun benda padat, baik itu minuman ataupun makanan. Karena Al-Maidah di sini bukan Al-Maidah hidangan tadi surat 5, tapi Al-Maidah yaitu lambung, menjadi tempat bersemayamnya makanan-makanan kita nantinya, itu yang akan mendistribusikan apa yang telah dikelola, apa yang telah diolah, yang menjadi saripati dan didistribusikan ke semua anggota tubuh. Jika yang dimakan tidak manfaat, jika yang dimakan itu berbahaya, maka justru akan melemahkan fungsi daripada anggota tubuh yang lain. Oleh karenanya Rasulullah SAW itu seorang yang paling sehat walafiat. Tercatat Rasulullah itu hanya sakit 2 kali dalam sejarah. Ya, sakit waktu beliau itu diracun oleh si Yahudi perempuan di daging kambing yang dibubuhi racun. Satu lagi tatkala beliau hendak meninggal wafat. Paling sehat Rasulullah SAW. Saya pernah berbincang dengan engkong saya, kakek saya, ya, karena orang Betawi panggil engkong. Dia bilang, sekarang penyakit macam-macam aja namanya, Iwan, ya. Saya bilang, iya juga kong, bener kong. Ya mungkin dari banyak macamnya juga yang dimakan. Ya, gaya hidup instan, serba ingin cepat, akhirnya mengorbankan nilai-nilai yang itu adalah secara hukum fitrahnya, sunnatullahnya. Contoh misalkan dahulu kita tahu memanen padi itu dalam jangka waktu bersekian bulan. Sekarang padi bisa dipanen dalam setahun beberapa kali. Ya, pasti ada unsur yang bisa mempercepat panennya itu. Ya, pasti itu ada unsur yang dibubuhkan, ditaburkan, disuntikkan, dan sebagainya, disebarkan dan dihembuskan. Nah, contohnya, dahulu ayam kalau kita ingin panen tunggu sekian bulan. Sekarang setengah bulan sekian ini bisa untuk dipanen. Ada suntik-suntik hormon tertentu yang akhirnya itu menempel di badannya dan di dagingnya, dan kita makan, dan akhirnya berpindahlah di situ. Makanya wajar ya, banyak ragam yang kita makan, banyak penyakit yang kita temukan. Harus berhati-hati muslim ini. Karena apa? Masih banyak agenda dakwah yang harus terselesaikan. Tidak boleh mudah sakit fisiknya, tidak boleh mudah lemah, karena justru perjuangan untuk membumikan syariat Allah dan ajarannya masih panjang. Ya. Yang kelima, kalau mau menjadi muslim yang tangguh, yaitu musaqqaful fikri, berwawasan luas. Wawasan. Muslim nggak boleh ketinggalan dari kancah ya peradaban. Kalau kita lihat bahwa ulama-ulama dunia, tokoh-tokoh yang pernah masuk dalam daftar sejarah keemasan peradaban Islam, justru mereka itu punya wawasan yang luas, musaqqaful fikri. Jadi wawasannya luas. Jangan seandainya muslim untuk ajarannya saja dia nggak tahu, untuk ajaran agamanya saja dia tidak tahu, apalagi wawasan keduniaan, wawasan kebangsaan, wawasan kenegaraan. Kalau muslim sampai dia tidak mengerti tentang itu, saya katakan sayang, sungguh sangat disayangkan. Contohnya wawasan kebangsaan, ya, wawasan dengan cinta tanah airnya, apa yang menjadi bahaya tentang tanah airnya, muslim harus tahu. Arti harus tahu, harus juga mawas diri.
waspada, karena pengetahuan itu menjadi bekal dia untuk mengambil sikap. Dia berhati-hatikah atau dia tetap sikap santai? Nah, mutsaqqaf, seorang muslim harus berwawasan luas. Jadi bahasanya kalau ngomong nyambung gitu loh, bukan kudet. Apa tuh bu kudet? Kurang update, ya? Nggak tulalit gitu ya, nggak kuper gitu ya, kurang pergaulan. Jadi kalau seorang muslim ditanya tentang, contohnya saya misalkan, saya suka sepak bola, misalkan ditanya tentang bursa transfer, misalkan siapa pemain-pemain top dunia hari ini, insya Allah saya paham. Insya Allah saya paham betul, ya, karena saya juga baca gitu. Tapi yang menjadi lawan bicara saya, misalkan kalau berbicara tentang dunia sepak bola, khususnya Liga Spanyol, apakah dia ngerti kalau saya bicara tentang Andalusia kepadanya? Ayo, gitu kan? Kalau bicara tentang sejarah Andalusia, berapa tahun Islam berjaya di sana, peradabannya seperti apa yang diterapkan oleh kaum muslimin di sana, apa saja jejak-jejak sejarah di sana. Nah, akhirnya nggak nyambung dia kan? Tapi kok Ustaz tahu tentang perkembangan siapa itu Cristiano Ronaldo, klubnya apa, sudah berapa gol yang disarankan. Nah, itu kan mutsaqqaf namanya. Artinya kita berwawasan. Jadi itu juga menjadi sarana mulai dari mana kita mau masuk dalam dakwah. Karena anak muda, seperti anak muda tidak nyambung kalau kita langsung masuk dari sesuatu yang bukan menjadi passionnya dia, istilahnya gitu. Dalam dunianya dia nggak nyambung kalau kita tidak memulai dari situ misalkan. Dan itu misalkan adalah ciri khas saya misalkan untuk ngobrol dengan anak-anak muda. Kalau kita tidak berwawasan, apa yang mau kita ceritakan kepada anak didik kita? Ya. Kalau kita tidak berwawasan, apa yang ingin kita ceritakan kepada anak cucu keturunan kita? Lagi-lagi ceritanya tentang si kancil anak nakal. Kerjaannya suka mencuri, pantas gedenya jadi koruptor. Karena setiap kali diceritakan kancil anak nakal, suka mencuri ke timus, si kancil anak nakal. Tanpa disadari, alam bawah sadar merekam. Terekam. Ya. Coba kalau yang diceritakan tentang kisah heroiknya seorang Tariq bin Ziyad, kisah heroiknya Musa bin Usair, Khalid ibn Walid, Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Usamah bin Zaid, Ali bin Abi Thalib, dan sederet nama tokoh-tokoh ya pejuang yang itu akan membentuk alam bawah sadar dari anak didik atau anak cucu keturunan kita kelak di masa yang mendatang. Tapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau seandainya kita sendiri tidak berwawasan yang luas? Lagi-lagi tolong ceritain kancil lagi ini ceritanya. Ya, itu kan PR kita. Ya, itu PR kita. Harus berwawasan luas. Muslim baca aja apa yang manfaat baginya. Baca apa yang manfaat. Karena dari situ pasti nanti akan menjadi sesuatu yang menjadi nilai bagi kita, value, bahkan setelah kita tahta turab, di bawah tanah. Apa itu? Wawasan ini akan menjelma menjadi sebuah hal yang dipakai oleh orang, dan itu menjadi passive income bagi kita nanti di alam kubur, amal jariyah. Baik, itu poin yang kelima, seorang muslim harus berwawasan luas. Yang keenam, muslim itu harus punya mujahadatun li nafsi, yaitu perjuangan, ya, mujahadah, perjuangan terhadap dirinya, ya, perjuangan terhadap dirinya, karena musuh terbesar bukan orang lain. Musuh terbesar itu ada di dirinya sendiri. Kita tahu bahwa diri ini, jiwa ini maunya berada pada comfort zone, zona nyaman, zona aman. Iya. Kalau saya tanya, mendingan datang kajian apa enggak? Mendingan enggak. Enakan di rumah, macet kok, semua jalan macet hari ini gitu kan. Mendingan ada di rumah. Kalau ditanya jam 5 itu atau setengah 5 itu mendingan terusin tidur atau bangun? Maunya jiwa tidur. Betul. Lah, sekali lagi, mendingan puasa atau tidak menurut jiwa? Mendingan enggak. Itu menurut jiwa. Menurut jiwa kayak gitu. Menurut jiwa mendingan berhijab atau tidak? Tidak. Sumuk lah, gerah lah, panas lah, apalah. Itu menurut jiwa. Betul kan? Menurut jiwa kayak gitu. Tapi kita harus punya nilai yang disebut dengan mujahadah. Perjuangan, ya, melawan, dan bukan melawan saja, tapi mengarahkan lawan kita ini. Karena lawan kita itu jiwa kita sendiri. Mengarahkan, setelah kita lawan, kita arahkan dia kepada arah yang benar. Karena liar jiwa ini, maunya yang santai saja, ya. Jiwa ini maunya berada pada comfort zone, zona yang nyaman.
Betul, zona yang nyaman. Disuruh antara mendingan ke tanah suci atau berlibur ke Hong Kong, berlibur ke Paris. Mendingan ke Paris, Ustaz. Kan nggak perlu berdejal sesak gitu. Berjejal sesak, potensi wafat besar, berpanas-panas ria di sana, menunggu antrian sekian tahun. Kalau sekarang saya ke Paris, saya cukup datang untuk minta visa, 1-2 pekan keluar visa itu, insya Allah, ya, saya berangkat ke sana. Banyak fashion terbaru hari ini, ya kan? Kemudian juga mungkin lagi sedang musim dingin. Nah, ya sale yang lagi big sale dan sebagainya, atau apalah namanya? Saleh ya. Big sale. Nah, itu semua kan maunya jiwa. Tapi Allah katakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah telah mewajibkan bagi setiap manusia yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana berhaji ke Baitullah. Nah, apa kata jiwa? Ya udah, saya ke sana. Kita arahkan karena jiwa maunya gitu. Jiwa tuh selalu maunya berada pada zona yang tidak ada tantangan. Itu maunya jiwa. Makanya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagai sebuah rangsangan dari Allah, dari sebagian waktu malammu bangkit, salatlah tahajud untuk ibadah tambahanmu. Apa iming-iming dari Allah? Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sehingga semoga Allah menjadikanmu, menempatkanmu pada tempat yang mulia. Ya. Jiwa karena maunya nyantai, jiwa maunya nggak ada tantangan. Makanya saya pernah diskusi ada seorang ini, ya, seorang ini keluarganya lama di Amerika 26 tahun kira-kira. Waktu dia tanya begini, Ustadz, kan Allah katanya Ar-Rahman, betul. Katanya Allah Ar-Rahim, iya. Tapi kok Allah memberi beban ke kita? Maksudnya itu ibadah kan beban. Sehari 5 kali. Udah gitu di antara waktu ibadah ada subuh lagi enak-enak tidur, ya kan? Dan menurut saya pertanyaan itu logis, ya kan? Iya, mau sholat subuh gini dulu, udah gitu isya lepas penat semua, kita sudah seharian bekerja, ya, sibuk dengan kemacetan jalan, udah harusnya kan sampai rumah tidur aja lah gitu. Jangan lihat, itu maunya jiwa kan? Tapi apa? Tidak boleh kalah, harus ada mujahadah linafsi, harus ada perjuangan untuk menghadapi jiwa itu. Nah, salah satu contohnya adalah, coba deh mulai dari sekarang dorongan-dorongan nafsu diredam, ya. Apa dorongan nafsu itu? Nafsu yang paling besar misalkan untuk kaum ibu adalah tantangan antara membedakan will dengan want dengan need, ya, want dengan need. Ibu tahu? Ya. Antara kebutuhan dengan keinginan. Coba bisa dibedakan itu, Bu? Ada orang yang sebenarnya sudah mendata, ya, merinci apa yang harus dia beli dan dia belanjakan saat dia pergi. Tapi ada yang dia nggak masuk dalam daftar belanja, dia inginkan ini. Ya, apa bedanya tadi want dengan need? Makanya selalu saja antara suami dengan istri itu ada kekompakan. Kekompakannya dalam arti seperti ini, workshop. Jadi seorang suami work, istrinya shop. Ini kekompakannya ini, ya. Seorang suaminya work, istrinya shop. Itu dia. Nah, ini kekompakan yang terlihat sampai hari ini kayaknya seperti itu adanya. Nah, padahal mujahadatul nafsi itu penting untuk kita tahan, untuk tidak hal-hal yang mungkin hari ini tidak kita perlukan. Karena teorinya ada yang butuh mendesak, butuh tidak mendesak, kan seperti itu dalam teorinya. Nah, oleh karenanya maka setiap muslim harus tahu apa yang harus dia perjuangkan untuk mengalahkan letupan jiwanya ini, ya, keinginan nafsunya tadi. Itu yang keberapa? Yang ke-6, ya. Sekarang yang ke-7, seorang muslim itu harisun ala waqtihi, yaitu menjaga untuk memaksimalkan waktu yang dia punya. Menjaga, ya, untuk memaksimalkan waktu. Memang hidup ini betul kata Rasulullah dan betul kata Allah, kalau seandainya hidup ini kita katakan cepat, betul. Cepat sekali. Kayaknya baru kemarin muda, tiba-tiba atau tahu-tahu tua. Kayaknya baru kemarin tua, tahu-tahu mati. Ya. Kayaknya baru kemarin mati, tahu-tahu kiamat. Ya, kiamat hari berbangkit kan? Ya. Kayaknya baru tadi dibangkitkan, tahu-tahu disidang di mahsyar.
Ya kan, betul ya. Waspada dengan tahu-tahu. Ya, waspada dengan tiba-tiba. Karena apa? Cepat hidup ini. Ya. Karena cepatnya hidup ini, maka Allah memberikan perumpamaan bahwa hidup ini seperti halnya air hujan yang menumbuhkan tumbuhan. Ya kan? Air hujan yang memberikan tumbuhan yang membuat mata kita terbelalak, hijau, melihatnya indah, sana sini ada buahnya. Kemudian Allah pergilirkan waktu di mana daun hijau itu kemudian mengering dan jatuh. Seperti itu aja hidup kita. Ya. Mengalami masa puncaknya. Makanya falsafah, kenapa kita pakai kalendernya Hijriyah? Karena penanggalannya dengan qamar. Qamar itu bulan. Dan kalau kita sebut bulan dengan penanggalan bulan, rasanya ada keselarasan dan matching, cocok. Gitu kan? Tapi kalau penanggalannya dengan bulan tapi ditanggalkan dengan matahari sebagai penanggalannya, rasanya ada ketidakcocokan. Betul ya? Bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret. Tapi yang menjadi tolak ukurnya adalah matahari. Ya, sebenarnya ada ketidakcocokan dari sisi falsafahnya. Coba kalau kita lihat bulan. Mari sama-sama. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Yasalunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Mereka bertanya kepadamu tentang hilal dan bulan-bulan. Maka katakan itu menjadi penanggalan waktu bagi manusia dan musim haji. Ini Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya juz 2 di ayat 188 ya. 188 setelah bab saum. Nah, oleh karenanya setelah penanggalan dari bulan ini kita tahu kenapa bulan? Karena bulan itu pada awal periode kemunculannya pada tanggal pertamanya nyaris tidak terlihat. Itu yang disebut dengan hilal. Hilal itu yang selalu ramai. Kita tahunya hilal juga kalau Ramadan dan Syawal. Ya, padahal hilal itu selalu ada setiap bulannya. Ya, karena itu menjadi penting menurut kita akan adanya besok Lebaran atau besok puasa. Nah, hilal ini ditandai dengan hanya garis kecil melengkung seperti ini. Terus membesar yang akhirnya membentuk lingkaran yang sempurna. Kapan itu? Pada tanggal 15. Begitulah falsafah hidup manusia. Seperti bulan. Di mana akan mengalami masa lemah, terus mengalami kekuatan dan kejayaan persis di usia yang tengah-tengah itu, dan mengalami penurunan dan hilang. Falsafah bulan kayak gitu. Ya, makanya penanggalan hidup kita dengan bulan itu tadi, dengan artian kita mengambil dari bulan itu falsafah hidupnya, kita ini harus menghargai waktu karena cepat sekali hidup ini. Seperti itu. Dan tidak ada waktu yang Allah tidak bersumpah dengannya. Sebutkan semuanya Allah bersumpah dengan waktu. Dari awal pagi wal fajri wal layalin asyr. Demi waktu fajar. Naik matahari agak tinggi, Allah bersumpah dengan waktu duha. Ya, naik kemudian menyeruaknya waktu siang di angkasa, wan nahari idza tajalla. Waktu sore masuk, wal asri innal insana lafi khusr. Waktu malam tiba, wal laili idza yaghsha. Wal-laili idza as'as. Jadi Masya Allah, tidak ada waktu yang Allah tidak jadikan sebagai sumpah dengannya. Maka ini menandakan bahwa waktu itu begitu pentingnya dalam Islam. Maka seorang muslim ya, dia harus memiliki karakter harisun ala waktihi. Yang ke-8 189 maaf ya, 189. Yang ke-8 munazzamun fi syu'unihi. Dia punya aktivitas teratur. Dia punya semua kegiatannya teratur, termanage, munazzam. Munazzam itu artinya teratur. Itu yang disebut dengan well organized. Keteraturan, baik dia. Ya. Maksudnya waktu tidur untuk tidur, waktu makan untuk makan, waktu main untuk main. Jangan diatur, jangan diacak-acak, yang tidak teratur. Contohnya waktu tidur untuk main, ya. Itu pasti nggak akan menyebabkan simfoni dalam hidup. Kacau. Waktu makan nggak dipakai untuk makan malah. Yang ada sakit lambung. Ya. Karena apapun yang keluar dari waktunya pasti ada ketidakteraturan. Contohnya Allah telah mengatakan waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Dalam Al-Qur'an surah An-Naba itu Allah katakan kami telah jadikan waktu istirahat itu di waktu malam, waktu tidur itu di waktu malam.
Coba saja kalau kita tes untuk melakukan bergadang di waktu malam, bergadang kita, mata kita tidak tidur, terjaga sampai waktu pagi. Nanti setelah itu pagi kita balas dia, bukan tidur panjang sekali. Misalkan malam kita tidak tidur 6 jam, pagi kita balas 6 jam. Yang ada bangun pusing, badan kayaknya tidak segar. Itu karena Allah telah menerapkannya sistemnya ini dengan teratur. Jangan diacak-acak dan diubah-ubah. Makanya lihat, sebenarnya kalau gaya kita dalam menjemput rezeki itu baik dengan tawakal yang sempurna kepada Allah, cuma sampai waktu malam kita menjemput rezeki, cuma sampai waktu malam. Coba lihat bagaimana tawakalnya burung. Burung itu tagdu himason, pagi berangkat, wa taruhu bitonan, sore menjelang maghrib pulang. Udah kenyang, temburuk terisi penuh. Nggak ada lemburnya ya. Nggak ada lembur. Yang penting soalnya hidup ini berkah kan. Tapi yang menjadikan waktu malam yang untuk indah sebagainya, masya Allah, telah menukar sistem tatanan yang telah Allah berikan. Karena Allah mengatakan waja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan waktu siang ini sebagai waktu menjemput rezeki. Nah, jangan ditukar nih hukum Allah ini. Makanya coba aja tadi sebuah permisalan orang yang bergadang di waktu malam, berjaga dan sebagainya, saat di pagi harinya dia membalas waktu yang dia semalam terjaga, pasti bangun tidak segar. Kopi dihantam. Iya. Tapi kalau seandainya dia lelah sekali, fisiknya itu kayak lelah sekali, coba dia tidur di waktu malam hanya beberapa jam saja, bangun itu kayaknya sudah segar sekali. Sebentar sudah segar. Itu bedanya karena Allah telah mengatakan waja'alna naumakum subata. Ya, hidupnya seorang muslim harus tertata, teratur, rapi, agar dia tidak menyalahi sistem ya yang telah Allah buat di muka bumi ini. Siapapun yang coba menabrak sistem Allah dengan tidak teratur dalam hidupnya pasti bermasalah. Ya. Mana dari organ tubuh kita ini harus ada yang diistirahatkan. Ya, ini berkaitan dengan poin keberapa tadi, bahwa muslim itu harus qaulul jismi, keempat. Ya. Ini lain, pengecualian. Sesuatu bab yang pengecualian itu selalu babnya sedikit. Seluruh siswa masuk kecuali Ahmad. Berapa yang tidak masuk? 1. Ahmad saja. Maka ada kaidah mengatakan likulli qaidatin istisnauha. Sebuah kaidah besar pasti ada pengecualiannya. Pasti. Dan bab kaidah pengecualian selalu sedikit. Betul kan? Selalu sedikit. Makanan dalam Al-Qur'an apakah haram semua? Enggak. Ya. Yang haram saja yang Allah sebutkan, menandakan yang disebutkan berarti sedikit. Gitu. Karena bab pengecualian itu selalu tampil paling sedikit. Seluruh warga mendapatkan ini dan sebagainya kecuali ibu fulana, berarti ibu itu hanya, dan pengecualian sedikit, gitu ya. Ini hukum apa? Hukum pengecualian. Nah, oleh karena itu poin ini ada kaitannya dengan poin nomor 4, qawiyul jismi. Ketidakteraturan kita dalam hidup pasti menimbulkan penyakit dan kegaduhan. Pasti. Ya. Harusnya di waktu tertentu lambung sudah istirahat, limpa beristirahat, paru-paru beristirahat begitu. Tapi dia justru memaksanya tetap bekerja. Jam 11:30 malam cari ya nasi goreng. Padahal minyak itu sesuatu yang paling susah diurai oleh tubuh. Paling susah. Udah gitu juga kalau nggak nasi goreng, mie instan. Masya Allah, mie instan mengendap di perut kita berjam-jam, nggak bisa terurai. Padahal waktu organ dalam tubuh kita ingin mengurai makanan di dalam tubuh ini membutuhkan cadangan energi, cadangan oksigen yang cukup juga. Sementara saat orang tidur dan ini dalam perut harus diurai, maka bangun pasti pusing. Itu ketidakteraturan kita. Makanya Rasulullah makannya itu, coba lihat, sebelum maghrib, ya, makannya itu agar waktu untuk mengunyahnya atau mengelola di dalam perutnya cukup. Nanti selepas Isya Rasulullah tidur. Kita dinner baru kapan? Isanya jam 12 tapi. Ya, Isyanya jam 12 pulang. Ya, 12:30 makannya, masya Allah. Ya. Iya. Maka kita katakan, kenapa
Karena kita tidak munazzamun fi syu'uni, enggak teratur dalam hidup. Rasulullah teratur, habis Isya tidur. Habis Isya Rasul tidur. Nanti tengah malam bangun. Teratur sekali hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Inilah hidup yang teratur, makanya menghasilkan kualitas seorang muslim. Yang kesembilan, qadirun 'alal kasbi, punya kemandirian. Muslim itu bukan seperti benalu, ya, yang bukan hanya nempel, hinggap, tapi juga kemudian dia merusak apa yang dia tinggalin, apa yang dia tumpangi. Muslim tidak seperti itu. Punya kemandirian. Muslim harus punya kemandirian. Itu yang disebut dengan kemandirian ini, bahwa Muslim diperumpamakan oleh Rasulullah seperti lebah. Dalam riwayat Tabrani disebutkan bahwa perumpamaan Muslim itu seperti lebah. Jika dia hinggap di sebuah dahan, dahan itu tidak patah. Ya. Jika seandainya dia hinggap di hinggap di sebuah tempat, pasti tempatnya baik. Karena dia hinggapnya di bunga, dan dia hanya mengambil yang baik, yaitu dari nektar tumbuhan, ya, dan mengeluarkan yang baik, yaitu madu. Makanya jamaah ada yang tahu apa perbedaan tawon dengan lebah? Lebah menghasilkan madu, kalau tawon nggak menghasilkan madu. Menghasilkan minyak gosok. Ya, minyak gosok. Dia menghasilkan minyak gosok, ya. Maka Rasulullah memberikan perumpamaan seperti lebah, tidak seperti tawon, kan? Ya. Karena dia mengambil dari yang baik, hinggap dan tidak merusak yang dihinggapinya, dan mengeluarkan yang baik. Itu ya, itu cuma canda dari saya. Ya. Antara lebah dengan intermezzo saja. Nah, makanya seorang muslim itu punya sikap kemandirian. Nggak boleh begini muslim. Ya, nggak boleh. Walaupun dia belum mampu untuk begini, tapi jangan sampai dia begini. Ini. Karena kemampuan kita satu dengan yang lainnya beda. Tidak mampu untuk begini, tapi minimal tidak begini. Tidak begini, artinya begini. Nah, artinya dia tidak menjadi orang yang menadah. Karena justru tatkala dia mempertontonkan itu adalah kefakiran secara jiwa. Jiwanya fakir, walaupun mungkin dia orang kaya. Tapi kalau tindakannya suka meminta-minta, itu adalah fakir secara jiwa. Makanya ikhwati fillah azanillahu yakum, laisal ghina an kasratil aradi, kata Rasulullah, bukannya orang kaya itu yang banyak hartanya, ya, walakinnal ghina ghinan nafs, ya, yang kaya kalau kaya jiwa, mandiri, ya, kemudian dia bisa tampil untuk tidak meminta-minta. Karena kata Rasulullah, salah seorang dari kalian membawa seutas talinya ke dalam hutan, membawa kayu kering, kayu bakar di atas punggungnya, terus dia jual, jauh lebih baik daripada dia meminta-minta, baik itu dikasih ataupun dia tidak dikasih. Artinya dia menjadi orang yang penuh dengan iffah. Apa itu iffah? Menjaga harga dirinya. Ya, ini muslim harus punya itu. Ya, muslim harus punya kemandirian. Ya, kan lebih baik hujan emas di kampung sendiri ketimbang hujan batu di kampung orang. Betul kan? Enggak, saya memang sengaja membaliknya. Masa hujan batu di kampung sendiri, ya tetap enggak enak lah, ya. Lebih baik hujan emas di kampung sendiri, ya, ketimbang hujan batu di kampung orang. Di kampung orang misalkan bekerja, disiksa dan sebagainya, kan lebih baik kita maksimalkan kampung kita sendiri yang sumber daya alamnya belum terkelola dengan baik. Itu maksud saya. Bagaimana kita menghadirkan hujan emas di kampung sendiri, maksud saya. Dan itu menunjukkan kemandirian sebuah bangsa, kemandirian sebuah negara, kemandirian sebuah umat dan rakyat. Itu dia. Muslim harus punya kemampuan untuk itu. Ya, yang terakhir, ya, dari poin ini adalah nafi'un li ghairihi. Yang ke-10, muslim itu harus bisa bermanfaat buat orang lain, giving contribution, harus memberikan kontribusi, bisa memberikan manfaat buat yang lain. Karena kata Rasulullah, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian bukan yang paling kaya, bukan yang paling cantik, bukan yang paling tampan, bukan yang paling tinggi pangkatnya, tapi yang paling banyak memberikan kemanfaatan. Maka giving contribution ini harus kita punya, ya, harus kita punya dan miliki. Sebab hidup kita yang terbatas, waktu hidup kita yang singkat, rasanya kalau untuk mengerjakan yang tidak membuahkan manfaat, rugi saja. Orang yang di kuburan, orang yang sudah ditarik nyawanya, berharap ingin kembali ke dunia.
menata sesuatu yang dulu belum baik dia tata. Apa amal soleh? Dalam Quran surat Al-Mu'minun 99 dan 100 Allah mengatakan di ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Sampai apabila kematian datang kepada salah seorang dari mereka, mereka berharap, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Mau ngapain? Menikmati rumahnya yang luas, ya, rumahnya yang megah, tunggangannya yang mewah, istrinya kah yang salihah? Tidak. Dia ingin kembali beramal salih, la'alli a'malu salih. Tapi amal salih yang efeknya akan lama, akan lebih langgeng, yaitu sedekah. Itu. Kalau seandainya Allah kasih kesempatan kita untuk beramal saleh, coba yang satu bilang, ya Allah ingin aku taruh keningku dalam sujud-sujud terbaikku. Baik, silakan. Berapa lama kita sujud? Begitu selesai sujud, malaikat di belakang sudah siap cabut. Silakan gitu. Sudah kan? Anda selesai sujud? Sudah. Ya Allah, aku ingin kembali membaca kalamu ya Rabb. Oke, baik. Baca. Pada akhirnya dia tutup Qurannya. Malaikat sudah siap. Ya Allah, aku ingin membantu orang tuaku. Jika itu sudah beres, selesai. Ya Allah, aku ingin menandatangani cek kosong yang aku miliki. Betul. Ya diisi. Kan ditandatangani itu kan. Coba tolong dilihat kalimat saya dengan baik. Ya, menandatangani. Ya berarti sudah diisi sama dia, belum? Maka setelah dia tanda tangani, waktunya juga penandatanganan nggak lama kan? Tapi dari semua ini coba lihat, yang terakhir efek hasil manfaatnya jauh akan lebih lama. Kenapa? Karena sedekah. Sedekah ini mungkin saja dimakan oleh orang ini sehat dan kemudian dia beramal saleh dan beraktivitas. Sedekah ini untuk mendirikan sebuah bangunan atau rumah yang dijadikan rumah tahfiz. Untuk apa? Untuk diambil kemanfaatannya bagi mereka yang berkonsentrasi menjaga firman Allah. Ya. Kemudian mungkin saja kita buat jalanan yang dilintasi oleh orang banyak, atau NCK yang dipakai oleh orang banyak, walaupun penandatanganannya hanya sekian detik atau sekian menit. Qatifillah azanillah yakum nafi'un li ghairihi, yaitu karakter yang ke-10 seorang muslim, kalau dia mau tampil beda harus punya manfaat buat orang lain. Karena kata Rasulullah, yang terbaik dari kita yang paling banyak memberikan manfaat. Ya, giving contribution tadi. Wallahu taala alam. Nanti kita buka sesi tanya jawab jika ingin ada yang ditanyakan dan diskusikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup rezeki berjalan. Kalau untuk memohon ampunan berlomba, kalau berlari tadi apa? Kalau kembali ke Allah berlari. Kembali taubat maksudnya ya. Taubat itu kecepatan kembali. Berlari, maaf. Orang kalau lari ya itu kan berlari. Contohnya larinya orang dari singa. Ada lari main-main nggak? Ya, saya. Ya, atau orang takut dengan buaya. Bagaimana kecepatan renangnya? Nggak bisa renang, tiba-tiba jago renang. Kalau ada buaya, ya kan itu namanya the power of kepepet. Ya, ada kemampuan keluar saat kepepet kan? Yang nggak pernah lari secepat itu, kalau di belakangnya singa mengejar, pasti dia akan mengeluarkan semua kemampuannya. Betul kan? Ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada niat ingin berwakaf, terus karena nggak tahu ada berubah pikiran, akhirnya tidak jadi. Itu kenapa, gimana Ustaz? Kalau niat saja, sebenarnya niat saja kan? Niat belum dia lakukan, belum dia eksekusi, ya belum dia ucapkan, maka insya Allah pada diucapkan. Diucapkan. Sudah diucapkan. Oh, sudah diucapkan tapi nggak dilaksanakan. Allah taala alam, saya tidak tahu secara detail dalam artian ini, tapi kalau sudah terucap, ya, kalau sudah terucap, jika memang tidak ada perkara yang ini, maka itu menjadi janjinya dan hutang, ya. Tetapi kalau seandainya pemberian yang berarti hadiah atau hibah, ini lain lagi katanya. Kalau dia belum sampai ke tangan seseorang, dia masih boleh kita ralat. Jadi contohnya gini, seorang mengasih saya minuman gitu ya, tapi kalau sudah di tangan saya diambil lagi tidak boleh.
Karena kata Rasulullah, al-a'id fi hibatihi kal kalbi allazi ya'udu fi hibatihi kal kalbi allazi ya'udu fi qaihi laysa lana mathalus saw. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat dalam kitabnya Imam Ahmad, ya, orang yang menarik kembali hibahnya atau hadiah yang dia berikan ditarik kembali seperti maaf perumpamannya anjing yang muntah dan menjilat kembali muntahannya. Kami tidak punya perumpamaan yang lebih buruk dari itu. Loh, kok Rasulullah kasih perumpamaan bukan kucing? Karena anjing ini benda hewan haram, buruk, najis dan sebagainya. Udah gitu yang buruk dan najis ini memuntahkan dan menjilat kembali muntahannya. Maka Rasulullah mengatakan kami tidak pernah punya perumpamaan yang lebih buruk dari itu. Kecuali satu, yaitu pemberian seorang ayah kepada anaknya. Jadi pemberian ayah boleh ditarik kembali. Misalkan ayah kasih motor, ternyata motornya dipakai untuk trek-trekan, baru bahaya kan? Tarik lagi sama ayah, ya, karena itu hartanya. Anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik ayahmu, maka boleh lagi ditarik oleh ayah. Tapi pemberian suami kepada istri nggak boleh ditarik. Kalau bisa kencang kali ya, cepat sekali dan ya fast respon, ya, cepat responnya, ya. Jadi saya katakan pemberian seorang ayah kepada anaknya boleh ditarik, tapi pemberian selain itu tidak boleh karena perumpamannya buruk sekali. Dalam bahasa orang Betawi namanya borok sikutan. Borok sikutan. Apa itu? Jadi itu pamali lah gitu kata orang Sunda mah. Ya, baik. Ada lagi yang lainnya? Tapi kalau misalnya dikasih, itu kita udah dikasih, terus ternyata buat kita kurang bermanfaat gitu, daripada nggak bermanfaat kita balikin kurang. Oh, itu lain lagi ceritanya. Itu bab baru. Bab baru justru di mana kita memberi hadiah lagi kepada orang itu. Karena saat perpindahan kepemilikan itu menjadikan perpindahan juga perpindahan tasarruf. Tasarruf itu artinya kebijakan. Mau kita kasih, mau kita jual, mau kita hancurkan pun nggak ada masalah. Ya, karena itu menjadi kepindahan kepemilikan, ya kan? Nah, kalau sudah berpindah kepemilikan, selaku pemiliknya sekarang kita mau balikin lagi, kita mau hadiahkan, boleh nggak? Boleh. Itu nggak masalah, ya. Malah justru jadi manfaat lagi buat orang tadi, kan gitu ya. Nah, itu boleh seperti itu. Baik, silakan. Sebenarnya tidak perlu. Cuma menjadi lebih clear kalau kita jelaskan. Karena saat orang itu menerima, contohnya misalkan dikasih si fulan, loh, Bu, ini apa? Itu uang zakat saya. Oh, kalau saya bukan mustahik, takut salah sasaran kan? Nah, jadi boleh diterangkan, ini uang zakat saya, gitu ya. Karena motivasi orang ngeluarin uang itu beda-beda dalam Islam. Ada mengeluarkannya wajib, nggak ngeluarin diperangin, itu namanya zakat. Ada orang ngeluarin tapi di atas kerelaan hatinya, kalaupun nggak ngeluarin, dia tidak diperangi, infak dan sedekah. Dan penerimanya juga berbeda-beda, mustahiknya beda. Kalau zakat ada 8 orang, selebih dari itu boleh karena lebih fleksibel, ya kan? Kemudian kalau kita kasih ini dengan berharap kembali utuh, tidak ada penambahan, namanya qard, peminjaman. Maka kita yang menerima harus mengembalikan, betul kan? Tapi kalau seandainya kita kasih ini dengan adanya jaminan yang kita pegang, namanya rohan, gadai. Ada yang kita kasih ini dengan berharap nanti ada tambahan, dan tambahan itu juga akan secara fair kalau ada kerugian kita berbagi bersama, namanya mudharabah, bagi hasil bagi rugi, ya. Ada yang kita keluarkan tapi hanya ingin berharap kembali lebih, nggak mau rugi, namanya riba. Nah, makanya ibu harus memperjelas ini uang apa, ya kan gitu. Detail. Karena demi kemaslahatan bersama juga sih. Ya, kalau ada orang dikasih gini, misalkan, ini uang apa nih? Ini zakat ini. Oh, kalau zakat, mohon maaf, saya tidak termasuk yang berhak menerima zakat. Nah, kalau yang ini hadiah, kalau hadiah ahlan wa sahlan, pemarhaban, ya. Alhamdulillah. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, ya kan gitu. Itu kalau hadiah kan. Tapi kalau zakat
kita bukan mustahik nggak boleh. Iya. Gitu ya. Nah kalau seandainya ini wakaf, kalau wakaf berarti kita nazir. Nazir artinya wakil yang dipercayakan untuk mengelola, mengawasi dan memanfaatkan dengan baik, sehingga tidak boleh ada khianat di sana. Oh berat, ya kan? Makanya yang paling enak yang mana? Hadiah atau hibah? Karena kita menjawabnya dengan ahlan wa sahlan wa marhaban, alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Seperti itu ya. Baik. Seperti itu Ibu ya. Ada bedanya kalau kita boleh. Oh enggak juga, maksud saya enggak ijab kabul. Kita cuma memperjelas statusnya saja. Takut-takut yang menerima ini adalah orang yang memang tidak mustahik, kan jadi salah sasaran. Gitu ya Bu ya. Saya tanya, yatim berhak menerima zakat nggak? Yatim? Enggak. Status keyatimannya tidak berhak menerima zakat. Tapi kalau dia miskin, kalau dia fakir, dia berhak menerima zakat. Bahkan mungkin saat kita menyalurkan kepada dia, saat dia yatim, saat dia fakir, pahalanya bertambah-tambah. Karena status dia juga yang begitu banyak mendera. Satu dia fakir, satu lagi juga dia yatim. Tapi dengan keyatimannya, dia tidak menjadi mustahik zakat. Jadi apa? Kalau yatim yang fakir miskin ada 8 golongan. Kan ada 8 saja yang berhak menerima zakat, gitu kan? Ya, yang ini 8 ini nggak boleh bergeser maksud saya. Tapi kalau seandainya itu adalah yatimnya yang fakir, bukan keyatimannya tapi kefakirannya yang kita kasih, gitu Bu ya. Baik, ini ada surat dulu nih. Al-Quran adalah final, bagaimana dengan penafsirannya? Perlukah ada koreksi penafsiran disesuaikan zaman sekarang? Sebenarnya kalau kita bicara tentang penafsiran, Al-Quran pun sudah ditafsirkan oleh para ulama dalam bentuk riwayat-riwayat yang sahih. Itulah yang disebutkan dengan tafsir bil ma'sur. Nah, tafsir bil ma'sur ini mengacu kepada pendapat-pendapat yang kuat, didasari kepada hadis Nabi. Kemudian aqwal ulama, ucapan para ulama, yang mana dahulu mereka meriwayatkan ilmu ini secara mata rantai dari gurunya, bukan hasil sebuah inovasi atau perenungan dan kontemplasi pemikiran seorang zaman ini, bukan. Nah makanya tafsir-tafsir yang bil ma'sur ini jangan kemudian dituding-tuding ini hasil perenungan ulama-ulama, bukan. Ini karena juga secara disiplin ilmu dan amanah ilmiah ada pertanggungjawabannya lewat sebuah mata rantai sanad yang mereka belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, itu. Ya, kalau ada orang beranggapan bahwa ya udah diubah aja dengan tafsir semau gue, ini susah nanti. Penafsiran semau gue ini akhirnya tidak punya doabit, tidak punya frame yang membatasi dan memberikan sebuah sebuah rel di mana dia harus berjalan di atas rel yang benar, sehingga suka-suka dia, gitu ya. Ini yang tidak dibenarkan dalam menafsirkan, dan tidak semua orang berhak menafsirkan Al-Quran kalau tidak punya disiplin ilmu yang mumpuni. Sama halnya kalau kita bicara tentang ekonomi, kita serahkan kepada ekonom. Ya. Bicara tentang konstruksi bangunan ini, kita bicara kepada arsiteknya, insinyur dan sebagainya. Tapi kalau seandainya ada orang yang tidak punya disiplin ilmu, kemudian dia memberanikan diri untuk menafsirkannya, ketahuilah di situ awal sebuah kehancuran. Kenapa? Karena tidak ada disiplin ilmu yang memadai untuknya. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, tadi sebelum kesini ada pertanyaan dari Bu Silvi. Saya pernah dengar kalau suami istri itu misalnya dapat gaji istri gitu, apa katanya kalau mau beri infak atau apa harus izin suami? Ya, seyogianya untuk dia izin kepada suaminya. Memang uang dia, tapi izin tetap diperlukan, karena memang agar tidak menjadi sebuah komunikasi yang nantinya menimbulkan perselisihan, kecurigaan. Kalau sewajarnya nggak apa-apa, ya dia bantu orang tuanya sewajarnya, dia berikan infak kepada orang yang sewajarnya, silakan. Ya, anak namanya ya. Kan malah justru keterbukaan lebih enak ngobrol dengan suami dan Ditambah ya Pak? ya bisa jadi ditambah. Kenapa kamu diam-diam saja sih? Saya tambah gitu ya. Saya tambah.
Seperti itu. Nah ini terakhir karena sudah azan berkumandang. Ada Ibu Rina Yulia Syafarina binti Ummu Abdurrahman sakit kanker paru di rumah sakit RCPP ya. Kita doakan agar Allah angkat penyakitnya. Allahumma rabban nas muzhibul ba's ishfiha fa innaka antas syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muzhibul ba's ishfiha innaka antas syafi la shifaa illa shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muzhibul ba's ishfiha fa innaka antas syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhan yang manusia, penyembuh dan penghilang segala hal yang sulit dan tidak nyaman, maka berikan kesembuhan kepada saudari kami Rina Yulia Syafarina binti Haji Ummu Abdurrahman. Fa innaka antas syafi, sungguh engkau adalah zat penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali darimu, kesembuhan yang tidak berdampak kepada penyakit yang lain. Rabbana hadza du'a minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.